Ketemu lagi dengan aku Rebecca. Video kali ini aku mau kasih tahu resep snack MPASI buat bayi di atas 1 tahun. Nah, selain untuk MPASI bayi, snack ini juga bisa dimakan untuk keluarganya loh. Nah, mungkin kalau misalnya snack MPASI kayak gitu kan di luaran kadang banyak, tapi kita nggak tahu kan kualitas kebersihan atau bahannya aman nggak untuk bayi. Nah, mending kita bikin sendiri. Sekarang aku mau bagi resep snack MPASI dan snack keluarga, yaitu kroket kentang Belanda. Kroket kentang Belanda ini juga bergizi loh dan sehat, cocok dimakan untuk bayi usia 1 tahun ke atas karena di sini bahan-bahannya yang aman untuk bayi. Nah, gimana bahan-bahannya dan cara buatnya? Ikutin terus video ini, tonton sampai habis ya. Yuk. Bahan-bahannya, siapkan 5 buah kentang ukuran sedang, kemudian susu full cream 180 ml, 1 telur, garam dan merica secukupnya, 3 sendok makan margarin dan 3 sendok makan tepung terigu. Potong-potong kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Goreng semua kentang hingga matang, tetapi jangan sampai kering. Jika sudah kecoklatan dan matang, angkat dan tiriskan kentang. Seluruh kentang dihaluskan. Kemudian kita panaskan susu full cream 180 ml tadi, kemudian masukkan 3 sendok makan margarin, aduk hingga merata. Masukkan garam, kalau aku ukurannya 2 jumput, kemudian masukkan merica sejumput saja. Aduk kembali hingga merata. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan tepung terigu tadi, kemudian aduk hingga menggumpal dan membentuk adonan. Jika masakan sudah membentuk adonan mengental seperti ini, maka sudah jadi ya. Tinggal kita campur dengan adonan kentang yang tadi. Aduk hingga merata, kemudian kita masukkan 1 telur tadi, campur lagi hingga membentuk adonan yang tidak lengket saat nanti kita akan membentuk untuk menjadi kulit kroket. Biarkan adonan kentang dingin dan kita siapkan isi kroketnya. Bahan isi kroketnya, potong dadu setengah wortel besar, kemudian 5 batang buncis diiris kecil-kecil, 3 bawang merah iris tipis, 2 bawang putih dicincang halus, dan juga sediakan daun bawang secukupnya. 100 gram daging sapi yang empuk, kalau bisa dapatkan daging yang sudah dicincang lebih baik ya. Bumbunya ada 1 sendok makan kecap manis, bubuk pala, margarin untuk menumis, kaldu jamur secukupnya, garam, merica, gula pasir secukupnya, dan 2 sendok makan saus Inggris. Siapkan juga tepung roti dan juga putih telur. Cincang halus daging sapi. Tumis 2 sendok makan margarin. Biarkan hingga meleleh.
Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum. Masukkan daun bawang yang sudah dicincang secukupnya. Tumis sebentar hingga harum, kemudian masukkan sayuran, buncis dan wortelnya. Aduk-aduk hingga layu. Masukkan garam, kalau aku 2 jumput, kemudian masukkan merica 1 jumput dan juga gula pasir 1 jumput. Selanjutnya masukkan pala bubuk secukupnya, sedikit saja, kemudian kaldu jamur sedikit saja. Aduk semuanya sampai merata. Masukkan cincangan daging, kemudian masak hingga daging matang kecoklatan. Masukkan 2 sendok makan kecap Inggris dan 1 sendok makan kecap manis. Aduk lagi hingga merata. Tuang susu, bisa 80 ml atau 100 ml, tapi kalau aku 100 ml dihabiskan sekalian karena cukup banyak tadi isian dagingnya. Masak dengan api kecil, kemudian tunggu susunya meresap ke masakan. Jadinya hasilnya lebih empuk dagingnya dan creamy. Jika susunya sudah meresap habis ke dalam masakan, kita diamkan isian kroket tersebut hingga cukup dingin, baru nanti kita masukkan adonan kulit kroket. Kita bagi menjadi 12 bagian, kemudian kita pipihkan adonan kentang. Masukkan isi ke adonan kentang tadi sebanyak 1 sendok makan. Bentuk adonan bulat pipih, kemudian tutup hingga semuanya merata agar isinya nggak tumpah. Di sini aku pakai plastik karena aku nggak punya sarung tangan plastik ya. Lebih baik sih pakai sarung tangan plastik agar tangan kita juga nggak kotor saat bentuknya. Selanjutnya celup adonan kroket ke putih telur secara merata, kemudian ke tepung roti atau tepung panir. Seluruhnya dibuat hal yang sama ya. Sudah siap goreng, tapi di sini aku mau menggoreng 6 kroket dulu. Kemudian 6 sisanya aku taruh di kulkas. Di freezer bisa tahan 1 bulan. Kalau di chiller bisa tahan 3 hari. Panaskan minyak, kemudian goreng hingga kecoklatan. Masak kroket dengan api sedang. Jika kroket sudah berwarna kecoklatan seperti ini, berarti sudah bisa diangkat, ditiriskan, dan siap dimakan. Let's go! Bisa dilihat di sini hingga isinya semua sudah matang ya. Sekarang udah sore, Briel waktunya makan snack.
Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Yang suka bisa klik like video ini, kemudian bisa komentar dan juga bisa share ke teman-teman. Yang belum subscribe, aku tunggu untuk subscribe dulu agar kalian juga nggak ketinggalan nonton video menarik lainnya. Goodbye, see you.